Jadi bener-bener overthinking di sana, gimana nih kalau nggak bisa gitu. Tapi ada satu kata yang terus nyemangatin saya. Kata-katanya itu kayak gini: kamu terlalu sibuk meragukan dirimu padahal orang lain yakin dengan potensimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Semala, kembali lagi dengan saya Gading di podcast Semala. Yeay. Jadi untuk episode podcast kita kali ini kita bakal ngebahas tentang hal yang paling diinginkan oleh pelajar, yaitu prestasi. Nah teman-teman, jadi kita kedatangan narasumber yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik banget nih. Mungkin silakan perkenalkan dirinya dulu, Kak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Alkafi. Saya seorang pelajar dari SMA Negeri 5 Mataram, sekarang berada di bangku kelas 12. Saya adalah seorang putra pariwisata Nusa Tenggara Barat 2021, sekaligus Mr. Tourism Teen Indonesia 2021. Terima kasih. Wah, keren banget. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau Kakak? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cahaya Sukmadewi. Saya adalah Putri Mandalika Persahabatan NTB 2022. Saat ini saya sedang duduk di bangku kelas 12 SMA di SMA Negeri 5 Mataram. Terima kasih. Bagaimana Kak kabarnya? Baik. Jadi kita beruntung banget bisa mendatangkan murid-murid berprestasi yang ada di SMA Negeri 5 Mataram. Jadi Kak, saya tuh penasaran banget nih. Jadi gimana sih awal mula Kakak bisa ikut seleksi? Mungkin bisa dari Kak Sukma dulu. Oh ya. Jadi awalnya itu kemarin sempat bulan Januari ada pembukaan pendaftaran Putri Mandalika. Jadi langsung lihat, pembukaan pendaftaran Putri Mandalika udah buka nih, mau ikut nggak ya? Langsung tuh cepet-cepet kasih tahu ke mama kan, kayak, "Ma, ini udah buka nih pendaftarannya, ikut nggak ya?" Itu tuh awalnya tuh bener-bener maju mundur, yang udah takut duluan, overthinking duluan. Terus kenapa nggak mau coba gitu kan? Dengan cara minta izin dulu nih ke mama. Terus mama bilang, kenapa nggak coba tahun depan aja? Sekarang kan udah kelas 12, di masa-masa sulit banget gitu kan, kayak sibuk sama pengayaan, sama belajar, sama sekolah dan lain-lain gitu. Terus dari sana tuh mikir, kalau nggak dari sekarang kapan lagi mau coba kayak Ya gitu. bener. Jadi awalnya tuh dari sana, terus mikir kayak saya tuh punya potensi loh, kenapa nggak mau coba kembangin Bener. gitu. Terus awalnya tuh juga kan dasar saya tuh ada di modeling ya, kayak model baju, catwalk kayak gitu, peraga busana, dan punya sedikit banget pengalaman di dunia pageant gitu. Jadi bener-bener overthinking di sana, gimana nih kalau nggak bisa gitu. Tapi ada satu kata yang terus nyemangatin saya. Kata-katanya itu kayak gini: kamu terlalu sibuk meragukan dirimu padahal orang lain yakin dengan potensimu. Jadi kata-kata itu yang bikin memotivasi diri buat ikut gitu. Bener banget. Kenapa kita tuh selalu meragukan diri kita sendiri? Gitu. Padahal sebenarnya semua orang tuh tahu kita tuh mampu melakukan itu, bisa, tinggal lakuin aja gitu. Dan harus berani sih. Iya, harus berani, itu kunci dari kesuksesan. Kalau Kak Dimas sendiri mungkin gimana? Kalau aku sendiri kayaknya jauh banget ya bedanya. Jadi aku tuh ngikut sebuah ajang pageant, tentunya kayak sebuah kebetulan banget. Sebelumnya aku juga kurang pengalaman kayak di dunia modeling, catwalk segala macam. Jadi waktu itu kepala sekolah meminta aku untuk ikut nih lomba pemilihan putra pariwisata. Kebetulan saat itu yayasan mengirim sebuah poster tentunya. Jadi pemilihan putra pariwisata itu dari umur 17 sampai 23 tahun. Wow. Jadi setelah itu aku diminta tolong untuk ikut oleh kepala sekolah mengikuti big audisi di Kota Mataram. Jadi kurang lebihnya aku waktu itu lagi penilaian harian bersama lah kurang lebihnya kayak gitu. Jadi sempat bimbang juga antara mau lanjut fokus belajar atau ikut sebuah ajang lomba untuk menjadi duta, seperti itu kurang lebihnya. Jadi Kak, saya pengen nanya sedikit. Jadi apa sih perbedaan modeling sama pageant itu sendiri?
Mungkin Kalau mungkin ya menurut saya modeling itu kayak lebih ke catwalk, peraga busana, ngebawain baju desainer gitu. Sedangkan kalau pageant mungkin Dimas. Kalau menurut sudut pandang saya sendiri antara dunia pageant dan modeling itu agak sedikit berbeda. Iya. Di modeling mereka fokus di catwalk, peraga busana dan lain-lain. Tapi di pageant sendiri kita dituntut untuk memiliki sebuah pola pikir yang kritis, memiliki advokasi gitu. Iya. Jadi kita harus memiliki intelijensia yang tinggi gitu loh. Jadi kita akan menjadi contoh buat masyarakat nanti kurang lebihnya seperti itu. Bukan berarti di dunia pageant tidak ada modeling dan catwalknya. Iya benar. ya, jadi memang harus bukan cuma good looks tapi memang harus good knowledge juga ya. Apalagi kita ngomongin tentang etika itu sangat Etika dan perlu attitude. ya. Iya, benar. Jadi biasanya etika dan attitude-nya tuh kayak gimana sih Kak? Yang pasti harus baik. Iya. Intinya kayak apa namanya, kita harus dipandang baik lah sama masyarakat. Jadi kita harus menghilangkan semua yang buruk gitu loh. Jadi menjadi sebuah pribadi yang bisa mencontohkan yang baik untuk masyarakat gitu. Jadi pasti banyak banget yang benefits untuk diri sendiri. Bener Pasti, banget. pasti. Jadi kayak belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik Bener lagi. baik. Kesempatan untuk introspeksi diri tentunya. Iya. Dari benar. kesalahan-kesalahan sebelumnya. Ya, gitu. Ya, jadi kan kalau misalnya ajang-ajang kayak gini tuh pastilah ada ups and down-nya. Jadi kira-kira ups and down-nya Kakak tuh apa sih? Dimas. Kalau up and down-nya aku tuh kayak untuk up sendiri ya, aku tuh punya latar belakang yang mungkin bisa dibilang punya public speaking yang lumayan lah, nggak terlalu bagus-bagus banget, nggak, ya bisa juga, alhamdulillah. Setidaknya Jadi bisa. berbicara di depan umum itu adalah sebuah modal yang bagus untuk masuk di dunia seperti ini gitu. Jadi kenapa tidak dijadikan sebuah kesempatan gitu. Aku ingin mencoba sesuatu yang baru karena aku punya sedikit potensi. Bukan berarti kita tidak bisa. Iya. Ya. Pasti. Jadi untuk downnya sendiri kayak sebenarnya nggak ada downnya sih. Jadi cuman kayak bimbang segala macam. Dimana aku udah kelas 12, dimana aku harus belajar segala macam. Tapi aku tetap memilih untuk menjadi seorang duta gitu. Kalau Kak Sukma? Kalau saya sih banyak beda ya sama Dimas, kayak lebih ke banyak downnya. Karena ya jujur, karena dari awal mau ikut itu udah maju mundur kan, udah overthinking duluan, udah insecure duluan. Padahal tuh kenapa kita nggak mau coba dulu gitu kan? Nah, jadi dari sana itu saya tuh cari tahu kenapa saya nggak bisa gitu. Karena saya tuh kurang bersyukur dengan apa yang saya punya. Jadi kayak dari sana saya bisa belajar bersyukur. Setiap orang tuh pasti punya kekurangan dan kelebihan kan. Jadi kita belajar dari kekurangan kita untuk jadikan kekurangan kita itu sebagai kelebihan kita. Dan juga ada satu yang penting, jangan takut gagal untuk mencoba. Karena kegagalan itu ibarat tanda koma dalam sebuah kalimat. Kayak kegagalan sebuah kesuksesan yang tertunda. Iya, gak sih? benar banget. Ya. Jadi dari kegagalan itu kamu bisa belajar untuk sukses di masa depan. Benar. Kurang lebih kayak gitu. Wah, keren banget ya. Sangat, saya sendiri sebagai hostnya langsung termotivasi ini untuk ikut segala macam kompetisi untuk berprestasi. Wah, Jadi keren banget. untuk teman-teman di rumah nih, saran aku, kalau aku orangnya sih pede-pede aja sih dari dulu. Percaya diri tuh kayak bisa membangkitkan sesuatu yang kamu punya dalam dirimu sendiri gitu. Mungkin kalau Sukma beda kan, dia orangnya perlu memikirkan segala sesuatu terlebih dahulu. Itu juga bagus, tapi jangan terlalu larut dalam pikiran itu. Ya, Benar, jangan terlalu nggak bagus overthinking. juga. Overthinking tuh bisa menghentikan potensi Iya, kita gitu kan. benar. Padahal belum dikerjain udah takut duluan. Duluan, Iya. Iya, benar. Nah, terus kalau gitu apa sih sebenarnya alasan Kakak untuk mengikuti ajang ini? Kalau alasannya mungkin kok bisa duluan, Sukma. Oh iya, boleh. Kalau alasan saya sih kan seperti yang tadi saya bilang, saya sering kepoin tuh IG-nya Putri Mandalika. Jadi memang udah suka iya, ya? udah dari dulu pengen ikut gitu kan, cuman takut. Terus sering kepoin, Putri Mandalika nih banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang positif kan. Terus saya rasa mungkin Putri Mandalika ini adalah wadah buat saya untuk ikut berkontribusi gitu. Sebenarnya sih kalau kontribusi itu bukan hanya dalam
satu paguyuban gitu kan. Tapi bisa dari berbagai cara. Cuman mungkin untuk saya yang pemula, jalan yang saya tuju itu Putri Mandalika seperti itu. Juga saya ingin meningkatkan value dalam diri saya. Saya ingin mengembangkan potensi yang ada dan saya ingin mencoba hal baru yang sebelumnya belum pernah saya coba gitu. Jadi udah dari lama ya mikirnya, tapi baru sekarang. Benar. Oke, kalau alasan aku sendiri sebenarnya lebih spesifiknya ingin bermanfaat untuk masyarakat ya. Tapi ada alasan yang lain gitu. Waktu mengikuti ajang ini sebenarnya kita dalam kondisi COVID-19 gitu. Kita sebagai pemuda seharusnya kita mengerti kondisi tersebut. Bagaimana di ajang pemilihan putra pariwisata ini, yang salah satu sektor yang mungkin ikut menurun yaitu sektor pariwisata. Kenapa saya tidak mencoba saja ikut dalam dunia ini untuk memotivasi diri saya sendiri dan mengetahui suatu hal yang baru gitu. Jadi tujuan saya atau alasan saya ingin membangkitkan pariwisata gitu, terutama di Nusa Tenggara Barat. Kebetulan saya mengandaikan Nusa Tenggara Barat sendiri itu adalah Indonesia kecil. Bagaimana kita memiliki 3 suku yang berbeda, tapi kita rukun dalam beragama, suku, ras, dan lain-lain gitu. Jadi saya tergambarkan seperti itu sih. Wah, hebat banget ya. Jadi alasannya tuh sama-sama kuat banget ya. Makanya kakak tuh tetap keep going walaupun emang susah banget ya pasti. Pasti. Terus kak, kan kakak udah dari lama kan pengen jadi Putri Mandalika, tapi apa sih yang sebenarnya sampai bikin kakak tuh saatnya saya tuh berhenti untuk takut dan lanjutkan gitu? Jadi alasan saya tuh lebih ke orang tua sih. Kayak saya masih muda, saya masih punya banyak waktu. Kenapa saya nggak coba dari sekarang? Seperti yang tadi saya bilang, kita masih muda dan masih bisa mencoba hal-hal baru yang kita sebenarnya itu bisa gitu. Karena menurut saya kan saya ini di umur yang sekarang ini yang terbilang muda, masih kelas 12 SMA ya. Jadi harus mulai dari sekarang gitu. Kalau nggak dari sekarang, kapan kita mau membahagiakan orang tua kita kayak gitu. Kalau emang belum bisa dari materi, setidaknya kita bisa berprestasi kan? Iya benar. Prestasi itu salah satu cara untuk membahagiakan orang tua. Iya, saya ikut ini juga karena pastinya dukungan orang tua yang benar-benar hebat gitu, yang benar-benar kuat. Karena kalau bukan dari orang tua, kita ini bukan apa-apa gitu. Jadi orang tua adalah power kita untuk kita berprestasi gitu. Iya, jadi buat penonton dan pendengar di rumah, jangan lupa untuk selalu ketika kalian males-malesan untuk belajar gitu ya, misalnya pikirkan kalau misalnya orang tua kalian tuh pasti pengen banget dong ngeliat kalian berprestasi. Bangga banget pasti bisa ngeliat kita berprestasi. Iya, jadikan itu motivasi utama kalian jika kalian memang udah kayak bener-bener males banget gitu loh. Terus kalau kakak sendiri gimana? Kalau aku sendiri sebenarnya untuk alasan yang paling utama ya, mungkin ingin mengembangkan diri sendiri sih. Dan membanggakan orang tua itu paling utama sih buat aku. Jadi karena kita dilahirkan oleh orang tua, kita juga dibesarkan oleh orang tua, kapan lagi kita bisa membahagiakannya gitu. Jadi masuk di dunia seperti ini adalah cara satu untuk membanggakan orang tua gitu. Jadi saya juga ingin mengembangkan potensi saya, ingin memajukan Indonesia, terutama di sektor pariwisata. Dengan terpilihnya saya bisa menjadi sebuah ikon di masyarakat untuk mengembangkan pariwisata itu sendiri. Benar banget. Wah, hebat banget ya alasan, dan sampai karena alasan yang kuat itu jadi kita bisa mengalahkan rasa takut yang luar biasa juga banget ya. Pasti itu. Nah, jadi kan sekarang kita udah selesai nih bahas-bahas tentang individu kayak kakak, gimana sih pengalaman dan sebagainya. Jadi kita pengen deep down lagi dong tentang gimana sih sebenarnya kakak tuh bisa terpilih gitu loh. Jadi Duta Pariwisata dan Putri Mandalika. Mungkin Dimas ya. Oke, boleh. Jadi untuk cara terpilihnya itu kurang lebih kemarin ada sesi audisi di setiap daerah dan kabupaten. Kebetulan untuk pemilihan di tingkat provinsi itu bakalan ada perwakilan dari setiap kabupaten di daerah masing-masing. Waduh, sengit jadi banget ya. Saingannya bakalan kuat banget. Kan yang terpilih bukan orang-orang sembarang. Tentunya mereka yang sudah memiliki kemampuan dalam bidang tersebut tentunya. Dan terus ada big
audition, di situ akan terpilih 30 orang yang bakalan masuk ke dalam grand final nanti. Waduh, 30 orang. 30 orang. Sedangkan yang daftar tuh mungkin 100 lebih kalau tidak salah. Keren Itu kayak bakalan excited banget, tapi kamu juga bakalan ngerasain gugupnya kayak gimana. Di sesi big audition di situ ada wawancara dan menampilkan bakat apa yang kamu punya gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Dan selanjutnya adalah ada tahapan prakarantina dan karantina. Jadi di situ khusus kita kayak belajar catwalk, modeling, terus ada sesi photoshoot segala macam. Tentunya kita juga gladi bersih untuk persiapan malam grand final. Terus ada pembekalan juga dari materi-materi yang ada kaitannya tentang pariwisata, terus tentang public speaking, ada kelas makeup juga. Waduh, Ketika kamu sudah masuk di dunia seperti ini, seperti itu adalah kebutuhanmu nanti gitu. waduh, Iya, jadi banyak banget ya ilmu yang bisa kakak dapat. Bener banget. Jadi itu bakalan bisa kamu gunain di masa depan nanti. Gitu Wah, loh. keren. Baru diakhiri dengan malam grand final gitu. Di situ bakalan kerasa banget waktu kamu latihan yang biasa-biasa aja tuh catwalknya. Di situ udah banyak Beda. banget penontonnya. Beda Iya, ya gitu. rasanya. Beda banget rasanya. Deg-degannya. Deg-degannya rasanya. Jantung tuh sampai sakit nggak sih Mas? Ya kayak gitulah kurang lebihnya. Jadi persiapkanlah dirimu semaksimal mungkin gitu. Karena kamu juga punya kelebihan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya di Putri Mandalika kira-kira agak sama atau mungkin berbeda? Sama sih, kalau sebenarnya kayak gitu tuh sama ya, kebanyakan sama. Cuman waktu itu di Putri Mandalika sekitar 65 orang mungkin yang daftar audisi untuk pertama kali datang gitu. Terus kalau di Dimas tadi 30 ya? Ya 30. Kalau di Putri Mandalika kemarin cuma 15. Itu yang lolos dari audisi pertama. Wah, terus Kak kira-kira apa sih namanya dasar penilaiannya tuh kayak gimana sih? Oh, jadi waktu audisi pertama nih, yang dinilai itu nggak cuma wawasan tentang pariwisata, tapi yang dinilai juga beauty sama catwalk gitu. Jadi dari pertama awal masuk di ruangan itu, kita audisinya di Lombok Tengah, kantor Bupati Lombok Tengah. Jadi awal masuk di ruangannya itu disuruh jalan gitu kan, catwalk. Dari sana dari pertama masuk itu sudah dinilai dari senyumnya, dari catwalknya gitu, dari penampilan gitu. Terus kalau misalnya gimana sih detik-detik rasanya ketika terpilih gitu, kayak pas tahu kayak oh saya menang gitu, gimana? Kalau aku sendiri sebenarnya ketika dijadikan seorang pemenang tuh kayak nggak nyangka aja bakalan jadi seorang pemenang gitu kan. Soalnya aku dari awal ikut audisi sampai karantina, ikut malam grand final tuh kayak enjoy the moment aja gitu. Jadi kayak air ngalir, setiap apa yang kamu lewatin sekarang bersyukur segala macam. Jadi mempersiapkan diri secara lebih baik dari tiap hari ke harinya aja gitu. Jadi berekspektasi untuk menjadi pemenang itu boleh, tapi jangan terlalu berharap. Karena kalau kayak- jatuh sakit. Jatuh sakit. Jadi lebih ke fokus aja ke Fokus persiapin aja. diri Iya. gitu. Jadi kita persiapkan apa yang kita punya biar perjuangan yang menentukan hasilnya gitu. Waduh, keren banget. Kalau Kak Sukma gimana? Kalau dari saya sih lebih ke bangga ya dari diri sendiri yang awalnya kayak ragu-ragu, terus takut. Jadi kayak oh ternyata saya bisa gitu. Wah, Jadi keren nggak banget. sebenarnya itu usaha kita yang harus kita kuatin biar kita bisa berhasil gitu. Apalagi di sana saya mungkin paling kecil ya. Yang lain saingan saya tuh udah kakak-kakak yang udah sarjana, yang sudah Benar apalagi banget. bergelar kedokteran kan udah insecure duluan tuh sama gelarnya gitu. Jadi buat temen-temen nih podcast malah kalian nggak boleh insecure sama kemampuan boleh. kalian gitu kan. Aku juga kemarin di tingkat nasional kebetulan aku yang paling kecil, aku yang masih seorang pelajar. Sedangkan lawan-lawan aku tuh sudah dosen bahasa Inggris, Waduh, dosen master ya. pariwisata. Pramugara juga ada gitu. Waduh. Jadi buat teman-teman semua nggak boleh insecure sama diri kalian sendiri. Ingat, kalian punya potensi masing-masing, kalian punya kelebihan kalian masing-masing begitu. Iya, jadi tergantung kita gimana cara kita mau mengembangkannya. Bener ya. banget. Jadi kayak selama kita tuh tahu kita tuh pasti bisa ya, gas aja lah, Iya, nggak sih, bener. gas aja nggak sih. Terus
Pas kakak terpilih terus abis terpilih itu kira-kira apa sih misalnya kayak tanggapan temen, tanggapan keluarga dan sebagainya? Mungkin dijawab sama Kak Sukma dulu. Iya. Jadi waktu pertama kepilih tuh semua pada nggak nyangka kan, apalagi teman-teman kelas. Soalnya teman-teman kelas itu tahu banget gimana takutnya saya buat ikut ini, apalagi Dimas ya. Iya, bener. Dimas bener-bener tahu karena apa-apa itu semuanya saya nanyanya ke Dimas. Dari apa aja sih yang harus dipelajari, apa aja yang harus disiapin, kayak kita harus tahu tentang pariwisata itu apa aja. Sedangkan Dimas kan udah lebih senior ya, lebih sudah dulu, ikut bukan kayak lebih senior, begini. iya. Jadi saya tanya pengalaman apa sih gitu yang bisa saya pelajari, yang bisa saya siapin gitu. Jadi kalau untuk aku di lingkungan teman-teman sendiri sebenarnya ini kesempatan kita untuk memberitahu bahwa kita juga punya potensi gitu. Jadi bukan sebagai untuk menyombongkan diri, tapi untuk kesempatan kita memberitahu aku bisa berprestasi bukan dalam hal akademik saja gitu, tapi kita juga bisa berprestasi dalam kemampuan kita sendiri di non akademik kayak gitu. Jadi tidak selamanya kita harus berada di titik bawah, tetapi kita juga harus melihat ke atas terkadang. Bagaimana cara kita untuk menggapai sebuah mimpi kita masing-masing seperti itu. Jadi kita sendiri yang menentukan di mana posisi kita. Kita mau tetap di bawah atau kita manjat ke atas gitu. Jadi yang setelah saya mendengar cerita dan kisah kakak masing-masing, saya tuh tahu ya memang untuk menjadi siswa berprestasi itu banyak banget hal yang harus disiapkan, yang harus dikorbankan dan sebagainya. Jadi kira-kira banyak juga ya dapat pengalaman yang luar biasa juga Pasti. Jadi kira-kira apa aja sih manfaat-manfaat yang Kak bisa rasakan ketika mengikuti ajang kompetisi ini? Baik, kalau berbicara tentang manfaat itu banyak banget manfaat yang bisa kita ambil. Jadi bagaimana cara kita memotivasi diri kita sendiri, bagaimana cara kita mengembangkan diri kita sendiri. Dan dari sana aku juga banyak banget berteman bareng teman-teman yang berada umurnya di atas aku gitu loh. Jadi aku juga bisa belajar dari mereka, bukan berarti yang lebih tua juga tidak bisa belajar dari yang lebih muda gitu loh. Jadi selain itu aku juga bisa terus belajar dari mereka tentang public speaking, tentang pariwisata segala macam. Jadi di situ aku banyak banget sih, apalagi tentang kepercayaan diri itu. Bagaimana cara kita membawa diri kita sendiri untuk ditunjukkan kepada masyarakat seperti itu. Keren banget. Kalau Kak Sukma gimana? Kalau dari saya sih lebih ke percaya diri ya, lebih meningkat gitu. Dari awalnya ragu-ragu, takut, jadi lebih percaya, kalau lebih yakin buat diri sendiri, lebih ngenalin diri sendiri, apa aja yang bisa kita gali potensinya gitu. Apalagi tentang public speaking yang benar-benar saya masih kurang di sana. Kayak lebih banyak dapat pelajaran untuk gimana kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Gitu. Tapi karena mengikuti ajang ini langsung kayak jadinya kita belajar gitu. Iya, harus mau tidak mau kita harus belajar. Jadi teman-teman, mungkin sahabat Semala yang lagi ngedengerin podcast kali ini mungkin ada yang interested atau ingin gitu mengikuti ajang-ajang yang diikuti oleh Kak Dimas dan Kak Sukma. Jadi kita langsung tanya aja mereka gimana ya cara untuk berpartisipasi di dalam Putri Mandalika atau Putra Pariwisata. Oke. Baik. Untuk teman-teman semua yang kepengen atau ingin mengikuti ajang pemilihan Putra Pariwisata Indonesia Nusa Tenggara Barat 2022, kalian bisa langsung follow Instagramnya yaitu @putrapariwisata.ntb atau juga bisa lewat Event Planner Trio dan Yayasan Putra Pariwisata Indonesia. Nanti kalian bakalan banyak banget dapat info seputar pemilihan Putra Pariwisata di sana. Untuk pemilihannya sendiri akan dilaksanakan di bulan Agustus mendatang, dan kebetulan pemilihan Putra Pariwisata Indonesia nasional akan dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat sendiri. Jadi untuk gelombang pertama pendaftaran udah dibuka. Jadi untuk kalian yang penasaran bisa langsung DM di putrapariwisata.ntb. Yes. Ditunggu ya. Iya, jadi ini adalah kesempatan kalian untuk
benar-benar ngembangin diri kalian sendiri, jadi jangan ragu untuk Bener daftar. banget. Nah, kalau Kak Sukma gimana? Jadi buat kalian semua yang mau ikut Putri Mandalika 2023, kalian bisa follow IG-nya Putri Mandalika _NTB karena di sana bakal ada informasi seputaran tentang pembukaan pendaftaran di tahun depan gitu. Ya, seperti Kak Sukma sendiri ya, tahu informasinya dari situ. Benar. Jadi kalian jangan lupa ya untuk follow IG itu, biar kalian tuh siapa tahu kalian pada akhirnya oke, this is my time to shine. Baik, jadi untuk menutup episode kita kali ini, mungkin ada kata-kata motivasi dari Kak Sukma. Jadi kalau dari saya buat kalian semua yang mau mencoba, jangan takut mencoba karena sebenarnya kalian bisa kalau kalian mau. Terus juga jangan takut duluan, jangan overthinking duluan, sama kayak tadi yang saya bilang, jangan terlalu meragukan dirimu padahal orang lain yakin dengan potensimu. Itu sih yang paling penting. Ya bener banget. Kalau Kak Dimas? Kalau aku sendiri sebenarnya kembali ke prinsip percaya diri itu sendiri. Percaya diri kalau misalkan kamu punya kemampuan yang belum terungkap aja gitu. Jadi masih ada sesuatu yang akan keluar nanti gitu. Jadi aku punya quotes yang aku ambil sendiri dari Tuan Guru Bajang di tahun 2016 kalau nggak salah aku pertama kali dengar quotes ini. Jadi bunyinya, ketika kamu keras pada masa sekarang, dunia akan lunak di masa depan. Tapi kalau kamu lunak di masa sekarang, kamu akan keras di masa depan. Jadi seperti yang kalian dengar, kalian tuh harus percaya diri, kalian harus keras dari sekarang. Kalian harus percaya sama diri kalian sendiri, karena kalau kalian gak percaya sama diri kalian, siapa lagi gitu. Benar. Dan yang paling penting kalian harus jadikan kekurangan kalian tuh sebagai kelebihan kalian. Wah, hebat banget ya, episode kita kali ini tuh bener-bener meaningful banget ya, apalagi ini seputaran prestasi gitu loh. Nah, tapi sayangnya sahabat Semala, waktu tidak berpihak sama kita. Jadi kita tuh harus mengakhiri episode kita kali ini. Tapi lagi dan lagi kalian jangan pernah sedih, karena podcast Mala akan menampilkan narasumber-narasumber yang gak kalah kerennya dan gak kalah mengedukatifnya. Jadi kalian pantengin terus ya, kalian tuh harus selalu dengerin podcast Mala. Baik, sampai jumpa. Dadah.